Allah, mau sampai kapan negara seperti ini? Nyolong duit rakyat kok, bukan miliaran sekarang mah, sampai ratusan triliun. Pantes masyarakat miskin terus. Saya mau berharap nih presiden yang ke depan nih harus berani tegas kepada pelaku koruptor, pelaku garong-garong negara nih, koruptor. Bila perlu di blender, iya, direbus jadi tepung buat kadar protein makanan ternak. Saya mau berharap nih presiden yang ke depan nih harus berani tegas kepada pelaku koruptor, pelaku garong-garong negara nih, koruptor. Bila perlu di blender jadiin tepung biar kapok. Gila ya koruptor jen. Kalau rakyat mau begini aja nih, ya maaf ya, contoh begini aja nih rakyat mah, ya Allah, mau sampai kapan negara seperti ini? Nyolong duit rakyat kok, bukan miliaran sekarang mah, sampai ratusan triliun. Pantes masyarakat miskin terus. Nah, maksudnya para pelaku garong rakyat ini bisa di blender, iya, direbus jadiin tepung buat kadar protein makanan ternak, buat dibikin lelet misalnya kan. Ya kan? Tapi kalau harusnya pelaku yang magerin laut ini kena, malah nggak kena. Maksudnya otaknya, malah yang kena klasteri, namanya lurah arsin. Mereka melokalisir kasus. Kalau kasus arsen kan sebenarnya makan kasus pemalsuan dokumennya. Gitu. Menarik nih Bang, banyak cerita ya. Cuma tadi yang menarik itu ada ini Pak. Apa tadi kata Pak Oleh? Tuh kan kurang yang putih. Apa? Lu apa? Enggak, tadi ada bagian apa yang ditanya. Aku mau aja dong. Iya. Busi ditakan banget. Oh, tadi Pak Oleh bilang keywordnya kebutuhan. Tapi setelah Pak Oleh muter-muter, kalau saya kan sekarang belakangan jarang diskusi ya. Setelah Pak Oleh muter-muter diskusi, tadi juga kan sempat cerita apa udah diskusi kemana-mana. Sebenarnya poin itu kebutuhan masyarakat tuh sekarang lagi apa Pak? Secara simpel ya. Iya. Ya kebutuhan masyarakat mas sebenarnya mah fungsikan masyarakat sebagai masyarakat. Berarti untuk memfungsikan masyarakat sebagai masyarakat, kebutuhan masyarakat apa? Keadilan sosial. Lakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan rakyat Banten doang gitu kan. Apalagi misalnya ketegakan hukum, ya tegakkan hukum yang setegak-tegaknya gitu. Makanya saya mah berharap, saya mau berharap Boleh. Saya mau berharap nih presiden yang ke depan nih harus berani tegas kepada pelaku koruptor, pelaku garong-garong negara nih, koruptor. Bila perlu di blender jadiin tepung biar kapok. Gila ya koruptor jen. Kalau rakyat mau begini aja nih, ya maaf ya, contoh begini aja nih rakyat mah, ya Allah, mau sampai kapan negara seperti ini? Nyolong duit rakyat kok, bukan miliaran sekarang mah, sampai ratusan triliun. Pantes masyarakat miskin terus. Nah, maksudnya para pelaku garong rakyat ini bisa di blender, iya, direbus jadiin tepung buat kadar protein makanan ternak, buat dibikin lelet misalnya kan. Ya kan? Tapi kalau tadi kamu pakai pelet ya Pak ya? Kalau misalkan lain pakai pelet juga Pak? Nah, enggak, maksudnya buat budidaya. Kirain, misalkan mancing Pak. Ya, nah pelet ini makanan ikan, khusus ikan budidaya. Misalnya ikan gurame, ikan lele, kan? Iya betul. Ikan bandeng, gitu kan? Itu kan butuh pelet. Nah, yang namanya makanan ikan maupun makanan unggas maupun makanan sapi segala macam tuh butuh
ini protein. Oke, betul. Nah, daripada kekurangan protein, ikannya susah cari ikannya susah karena lautnya dipagerin gitu kan. Ada koruptor nih, banyak di Indonesia nih. Udah dibikin tepung aja buat protein. Gila nggak itu? Lumayan. Ya kapok maksudnya gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin soal nelayan tadi, Pak, saya masih agak penasaran soal nelayan nih, Pak. Karena kan apa ya, kita yang kebanyakan anak-anak muda kan kayak ngeliat petani nelayan itu masih kurang berminat gitu ya. Iya. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih kayak hal yang di kayak supaya anak-anak muda nih kayak tertarik untuk mencoba menjadi nelayan atau petani? Karena kan sekarang katanya diusulkan yang anak-anak muda di petani kan? Iya, soalnya sekarang udah nggak ngetren pekerjaan nelayan, gitu petani. Seruannya nih Pak, seruannya jadi nelayan ya Pak? Iya, ya artinya mungkin ini juga bagian dari salah satu Allah juga untuk membuat para generasi muda ini biar tertarik untuk menjadi petani dan nelayan. Iya, betul. Artinya ada loh Holid gitu, seorang nelayan nggak sekolah tapi Tetap keren. katanya keren, tapi nggak tahu Keren, juga. keren. Katanya keren gitu. Saya sendiri nggak tahu kalau kerennya itu di mana, nggak tahu. Katanya pintar, saya juga nggak tahu pintarnya di mana. Katanya berani, nggak tahu saya juga beraninya di mana. Tapi yang jelas darah pahlawan adalah darah para nelayan. Gitu. Darah para nelayan adalah darah para pahlawan. Itu pahlawan. Betul. Karena kalau anak muda semua startup, berarti siapa yang Wih, iya. nih mau ngomong sosiologi percuma. Mau ngomong apa? Ngomong politik kekuasaan percuma. Mau ngomong ekonomi percuma. Mau ngomong apa lagi? Enggak, saya nggak ngomong Pak. Ayo. Mau ngomong apa lagi? Kenapa takut? Iya. Mau ngomong apa? Arsitek atau apa? Teknologi atau kesenian, infrastruktur. Betul. Bahkan misalnya ngomong agama, misalnya. Percuma. Kenapa percuma ya Pak? Kalau di rumahnya nggak ada nasi dan nggak ada ikan, Bener lapar ya Pak. Betul. rotaknya. Oh, iya betul. Ikan yang paling banyak protein apa? Iya belok jauh. Ikan ngomong makan ikan, makan nasi. Ikan yang paling tinggi proteinnya adalah ikan udang, salmon, Oh, salmon. tuh, tuna. Mahal. Iya, makanya karena proteinnya tinggi, Iya. makanya mahal. Tuna, gitu. Nah, Dan semua ikan-ikan itu kalah kadar proteinnya sama orang koruptor. bener. Kalau udah dijadiin protein jadi tepung, itu tinggi tuh proteinnya. Pelet tadi tuh ya. Dibikin pelet, tinggi proteinnya itu. Ya kalau darurat protein misalnya gini, apa namanya, krisis protein, ya koruptor aja di blender bikin tepung. Tapi kan sekarang lagi banyak yang ditangkapin Pak. Emang masih kurang tegas. Ditangkap masih bisa manggil istrinya di kamar khusus. Ditangkap masih bisa nonton bola segala macam itu. Nah sembuh, saya mau nggak percaya lah. Lah ya saya juga berani korupsi 200 triliun di penjara 7 tahun. Berani saya mah. Yang penting anak cucu saya seneng. Tuh Bang, Ya, berani nggak Lagi korupsi berani apalagi kan sekarang mah korupsi sekian di penjara sekian, korupsi sekian di penjara sekian, kan ada ininya tuh. Kalau ini mah ada kayak tiket gitu ya, kayak model begitu korupsi itu. Ya jadi aman-aman aja. Koruptor aja masih begini-begini, kan bingung saya mikirnya. Garong kok nggak malu gitu. Rakyat lagi yang digarong. Ini pemandangan baru sih Bang, karena biasanya gua kalau lihat bapak-bapak pakai sarungan biasanya main catur di pos ronda. Kalau ini kan sekarang ngomongin negara apa. Yang penasaran tuh Pak Holid, yang membedakan Pak Holid sama bapak-bapak lain, Pak Holid tuh belajarnya awalnya dari mana Pak? Apa sempat kuliah tentang negara atau apa? Baca buku gitu atau buku.
Saya ini jujur aja lulusan SMP. SMP mana pas saya? Di Kontang Pak ya? Kontang, SMP 1 Kontang. SMP. Ya Allah, Iya. kayak nebaknya nggak niat banget. Ya, SMP satu kota. SMP Muhammadiyah. Oh, sama dia tuh. SMP Muhammadiyah. Dari pasar Bogor ya? Iya betul. Oh, betul. Kok apa? Asal ngomong. Iya. Iya. Cuman artinya saya itu memang dulunya sekolahnya juga nggak pernah puas dengan pendidikan gitu. Jadi apa yang diberikan pengetahuan saya tuh masih kurang puas saja. Akhirnya saya itu coba untuk mengorek Cari tahu apapun sendiri, cari tahu gitu. Dari apa tuh Pak? Dari tahun dari buku? Iya dari buku, dari dongeng-dongeng, kayak dulu saya ketemu namanya Yai Miti, gitu kan. Yai Miti itu guru spiritual, guru silat. Orang-orang malah justru ngambil silatnya, ngambil sisi lainnya. Kalau saya emang ngambil ngobrolnya sehingga tahu logika penjajah tuh begini. Yang namanya logika penjajah itu pemikirannya parsial, mengkotak-kotak, tidak boleh nolongin ini, nolongin itu. Jadi pas lain bersilat, Paulit Ngobrol saya aman. Jadi karena yang penting saya mau pintar silat ini. Benar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.